Pemirsa, kami kembali hadir ke hadapan Anda dengan informasi Gubernur Kalsel Sabirinur atau Paman Birin meninjau progres pembangunan Jalan Banjarbaru Batu Licin dengan menggunakan motor trail akhir pekan tadi. Pada kegiatan Turdes tersebut dilakukan usai menghadiri Hari Jadi ke-74 Kabupaten Kota Baru. Gubernur Kalsel Sabirinur atau Paman Birin meninjau secara langsung progres pembangunan Jalan Banjarbaru Batu Licin dengan menggunakan motor trail Minggu 2 Juni 2024. Kegiatan yang dikemas dalam Turdes tersebut dilakukan selepas menghadiri acara Hari Jadi ke-74 Kota Baru. Turdes dengan mengendarai motor trail tersebut diawali dari Desa Gunung Raya, tepatnya di kilometer 58 Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Dari titik ini, Paman Birin bersama tim gabungan SKPD di lingkup Pemprov Kalsel berangkat menuju jalan yang menghubungkan jalan pintas atau bypass dengan Desa Awang Bangkal, Karang Intan, Kabupaten Banjar. Perjalanan sepanjang 104 km itu, rombongan Turdes dipimpin Paman Birin dengan melewati jalan yang melintasi desa. Dari perjalanan ini, jalan yang pengerjaannya digagas sejak 2016 dan dikerjakan bertahap sejak 2019 lalu hingga sekarang itu, Paman Birin memastikan proyek jalan alternatif Banjarbaru Batu Licin berjalan lancar. Sejauh ini Pemprov Kalsel telah mengaspal jalan sepanjang 78 km hingga 2023 dan pada tahun 2024 tersisa 26 km yang akan kembali digarap. Penanganan tahun 2024 ini dari 26,178 km, saat ini tersisa 7 km saja yang belum diaspal dan masih dalam proses pengerjaan. Kendati demikian, sesuai rencana di akhir Juli mendatang, semua jalan Banjarbaru Batu Licin akan terhubung aspal secara keseluruhan. Tim Liputan Banjar TV. Berikutnya, Gubernur Kalsel Haji Sabirinur atau Paman Birin didampingi tim penggerak PKK Hajah Raudatul Jannah atau Acil Odah membuka Jambore Kader Posyandu tingkat Provinsi Kalsel tahun 2024. Kegiatan selama 2 hari tersebut juga dirangkai dengan launching intervensi serentak pencegahan stunting tahun 2024. Gubernur Kalsel Haji Sabirinur atau Paman Birin membuka Jambore Kader Posyandu tingkat Provinsi Kalsel tahun 2024 Rabu 5 Juni 2024 di salah satu hotel di Banjarmasin. Pada pembukaan tersebut, Paman Birin juga didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kalsel Hajah Raudatul Jannah atau Acil Odah yang juga Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel. Jambore Kader Posyandu yang dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 4 sampai 6 Juni 2024 ini dirangkai dengan launching intervensi serentak pencegahan stunting tahun 2024. Pada kesempatan itu, Paman Birin sangat mengapresiasi kinerja para kader Posyandu yang dianggapnya turut andil dalam berbagai upaya pembangunan bidang kesehatan di Badua, di antaranya membantu menurunkan angka stunting dan menjadikan Provinsi Kalsel bebas desa miskin. Sebagai bentuk apresiasi saat menyampaikan sambutannya, Paman Birin memberikan hadiah umroh kepada kader Posyandu yang beruntung. Kepala Dinas Kesehatan yang juga Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalsel Hajah Raudatul Jannah menyampaikan
Jambore Kader Posyandu merupakan agenda rutin dengan tujuan untuk silaturahmi dan memberikan apresiasi atas kinerja kader Posyandu yang bekerja ikhlas tanpa kenal lelah. Melalui Jambore diharapkan meningkatkan wawasan para kader tentang pengelolaan Posyandu dan pencapaian kunjungan di Posyandu. Selain itu meningkatkan semangat kader dalam kegiatan rutin Posyandu. Tim Liputan Banjar TV. Berikutnya pemirsa, pemerintah Kota Banjarmasin gelar intervensi serentak cegah stunting. Pada aksi ini merupakan tindak lanjut program pemerintah pusat yang digelar di seluruh Indonesia. Terlebih Banjarmasin yang kasus stunting pada 2023 lalu cukup tinggi, yakni mencapai 26,4%. Harapannya lewat aksi ini dapat mendorong partisipasi masyarakat untuk rutin memeriksakan bayinya di Posyandu. Aksi intervensi ini merupakan program tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat yang pada hari ini digelar secara serentak di Posyandu seluruh Indonesia. Di Banjarmasin sendiri dipusatkan di Posyandu Tiram 5, Jalan Antasan Raden Teluk Tiram, Banjarmasin Barat, Senin 3 Juni 2024. Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Nur didampingi Kepala DPP KBPM Muhammad Helvianor mengatakan, kegiatan ini sebagai upaya melihat secara langsung pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya pada anak-anak dan ibu hamil, mulai dari pendataan dan pengukuran, hingga pemberian makanan tambahan untuk mencukupi asupan gizi yang mencegah stunting. Intervensi serentak ini juga dinilai tepat sebagai langkah pencocokan hasil data survei kesehatan dengan situasi dan kondisi real yang ada di lapangan. Salah satu tujuannya memang dalam rangka meningkatkan kunjungan sasaran balita di Posyandu. Mudah-mudahan nanti kita evaluasi lah, nanti dengan adanya gerakan-gerakan ini luar biasa dari kawan-kawan. Ya, jadi serentaknya seluruh Indonesia nih, nah, tapi mudah-mudahan serentaknya tiap hari. Nah, jadi kawan kita memberikan dijadwalkan, walaupun serentaknya bisa kader-kader dimonitor, tapi tetap di seluruh Posyandu kita di Kota Banjarmasin. Nah, jadi ibu-ibu Posyandu bisa memberikan gerakan-gerakan ini bisa dilakukan monitoring agar kita semua bisa bergerak dengan terukur dan terarah agar kita dapat presentasi pengurangan stunting kita bisa terukur juga nanti. Di Posyandu ini sasarannya mencapai 85 anak. Namun yang biasa rutin datang per bulannya rata-rata 76 balita. Dan angka itu terus didorong agar terjadi percepatan penurunan angka prevalensi stunting. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, informasi selanjutnya jelang Idul Adha atau Hari Raya Kurban, pemerintah Kota Banjarmasin melalui dinas terkait diminta terus waspada dengan penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak yang datang ke Banjarmasin, termasuk juga hewan kurban yang berasal dari wilayah sendiri. DPRD Kota Banjarmasin melalui Komisi 2 meminta pengawasan ketat hewan kurban yang datang dari luar daerah, khususnya yang dari luar Pulau Kalimantan, yang mana pemerintah Kota Banjarmasin melalui dinas terkait harus terus waspada dengan penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak yang datang ke Banjarmasin, termasuk juga hewan kurban yang berasal dari wilayah sendiri. Hal ini disampaikan Ketua Komisi 2 DPRD Kota Banjarmasin Awang Subarkah saat ditemui baru-baru tadi di gedung DPRD Banjarmasin. Menurutnya hewan kurban baik sapi maupun kambing yang diedarkan ke masyarakat untuk Hari Raya Idul Adha harus dipastikan sehat, utamanya dari penyakit mulut dan kuku, termasuk juga cacing hati. Nanti akan semakin banyak hewan kurban seperti sapi, domba, kambing gitu ya yang masuk ke Kota Banjarmasin karena memang itu diperlukan oleh masyarakat Kota Banjarmasin dalam melaksanakan ibadah kurban. Untuk itu maka perlu dilakukan pertama oleh dinas terkait maupun dinas pertanian dan ketahanan pangan untuk melakukan pengawasan terhadap hewan kurban yang ada di Kota Banjarmasin. Nah, dari apa? Dari mungkin adanya semacam kayak penyakit hewan gitu ya, penyakit kuku, mulut dan sebagainya, itu perlu dilakukan pengecekan, ya, bisa melakukan vaksinasi dan sebagainya. Mereka lebih mengetahui tentang bagaimana teknisnya. Dirinya juga menyatakan sebagai wakil rakyat pihaknya harus mengingatkan pemerintah kota, dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota setempat yang membidangi pemenuhan hewan kurban untuk Hari Raya Idul Adha tahun ini. Murtasyah, Banjar TV.
Sementara itu, DPRD Kota Banjarmasin juga meminta agar dinas terkait terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan hewan kurban yang ada agar semua bisa dipastikan aman dan tidak terjangkit penyakit. Ketua Komisi 2 DPRD Banjarmasin Awan Subarkah juga meminta dinas terkait untuk terjun dan melakukan pengecekan langsung ke hewan kurban yang ada agar semua bisa dipastikan aman dan tidak terjangkit penyakit, termasuk pada saat pemotongan hewan kurban di hari raya nanti. Tidak hanya itu, pihaknya juga menyarankan agar pemerintah Kota Banjarmasin perlu membentuk tim pengawasan lapangan. Tim pengawasan lapangan nantinya diharapkan bertugas berkeliling memastikan daging yang akan dibagikan dan dikonsumsi masyarakat pada ibadah Hari Raya Kurban memang layak. Atau membentuk tim untuk melakukan pengawasan itu. Ya, tentunya mungkin dimotori oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan ya, dinas yang terkait tim untuk melakukan pengawasan. Karena tadi memang pelabuhan yang masuknya hewan kurban kan beberapa pelabuhan ya. Dan beberapa juga pusat-pusat pengumpulan hewan kurban ya, itu juga demikian perlu dilakukan pengawasan terhadap. Pada saat dilakukannya proses ibadah kurban nantinya pun ya, harapan saya dari dinas terkait bisa juga melakukan pemantauan yang berkeliling ya di titik-titik tempat dilakukannya penyembelihan hewan kurban. Kami melihat memantau kalau ada hal terkait dengan penyakit hewan yang kemudian bisa menularkan manusia, ini bisa segera diantisipasi sejak awal. Tisna, Banjar TV. Pemirsa, usai jeda akan kami hadirkan Prodi Politeknik Kesdam 6 Banjarmasin ikuti prosesi Capping Day dan janji mahasiswa. Selengkapnya sesaat lagi.